Merah makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dia Syafa Rahmania dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2516062794. Di sini saya akan membahas tentang korupsi. Tujuan pembuatan video ini untuk menumbuhkan kesadaran tentang bahaya korupsi dan pentingnya mempertahankan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keadilan sosial. Korupsi merupakan tantangan terbesar bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga publik, serta memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami tentang korupsi dan bagaimana cara mencegahnya, agar kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Apa saja dampak korupsi terhadap nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara kita mengatasinya? Adapun contoh video korupsinya sebagai berikut. Kasus pertama yang mengguncang publik adalah korupsi tata niaga timah di wilayah izin PT Timah Tbk. Kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah, menjadikannya salah satu korupsi terbesar dalam Sandra Dewi belum cukup untuk membayar uang pengganti Harvey Muiz sebesar 420 miliar rupiah. Kejagung segera melelang aset-aset mewah itu setelah Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan aset-asetnya. Bulu atas hingga kendaraan mewah milik Sandra Dewi ini yang Abdul Wahid dan banyak orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap disertai pemerasan pada penganggaran proyek dinasti dan tersangka dihadirkan salah satunya. Kita telah melihat banyak kasus korupsi di Indonesia dan melibatkan pejabat negara dan lembaga publik. Untuk memahami lebih lanjut tentang dampaknya korupsi, kita akan berbicara dengan seorang ahli hukum yang telah lama mempelajari tentang korupsi. Baik, di sini saya bersama dengan Ibu Dewi. Saya ingin bertanya, apa yang Anda pikir tentang dampak korupsi terhadap perekonomian Indonesia? Menurut saya, korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Baik. Menurut Ibu, bagaimana korupsi dapat menyebabkan kerugian negara yang signifikan? Korupsi dapat menyebabkan penggunaan dana negara yang tidak efektif dan efisien, sehingga menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Baik, bagaimana menurut Ibu, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi di Indonesia? Kita perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan lembaga publik. Baik. Terima kasih kepada Ibu atas kesediaan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dari pembicaraan kita hari ini, korupsi dapat merusakkan nilai-nilai Pancasila, khusus sila keadilan sosial. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah korupsi? Yang pertama, dengan pantang terlibat tindak pidana korupsi. Yang kedua, melapor tindak pidana korupsi. Yang ketiga, menyebar nilai integritas. Yang keempat, hukum tegas tanpa pandang bulu dan berani menolak suap sekecil apapun itu. Dan yang paling terpenting adalah kesadaran diri kita sendiri. Jika kita saja tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, bagaimana bisa kita mencegah korupsi? Melawan korupsi bukan hanya tugas para aparat, melainkan tugas kita semua. Ayo, mari kita bersama untuk mencegah korupsi dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, mari kita simpulkan, korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak perekonomian dan masyarakat. Kita semua memiliki peran penting dalam mencegah korupsi dengan menjadi warga negara yang aktif dan peduli. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kita sebagai pemuda di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri. Ayo, para generasi muda, jangan curang, jangan nipu. Indonesia itu perlu kontribusimu. Bangsamu perlu kejujuranmu. Kini saatnya stop korupsi, kini saatnya kita percaya diri. Lawan korupsi untuk negeri. Itu saja penjelasan singkat dari saya terkait tentang korupsi.
Saya, Kia Syafa Rahmania, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.